Dan kali ini kami akan menceritakan kisah Unuk putri Nabi Adam, wanita pertama yang melakukan ilmu sihir dan seks bebas. Kisah Unuk putri Adam yang disebut-sebut sebagai pionir seks bebas dan hamil di luar nikah banyak tersebar untuk dikisahkan punya anak haram yang amat kontroversial. Bagaimana tidak sobat? Selain bertubuh mega raksasa, sang putri hidup ribuan tahun, yakni sampai pada era Nabi Musa alaihissalam. Kisah Unuk memang menarik dan mirip dongeng. Banyak keanehan-keanehan dan ulama tafsir perlu mengkritisi kisah ini karena sudah beranggap bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Mari kita tengok kisah yang kontroversial itu. Jumlah putra dan putri pasangan Nabi Adam dan Siti Hawa lumayan banyak ya sobat. Konon Siti Hawa hamil 120 kali dan setiap kehamilan melahirkan anak kembar, 2 laki-laki dan perempuan. Maknanya jumlah anak Nabi Adam adalah 240 orang. Hal tersebut diriwayatkan Ibnu Tabari dalam Tarikh At-Tabari. Soal jumlah putra-putri Nabi Adam ini memang ada banyak riwayat yang berbeda. Imam Ibnu Jarir dalam kitab Tarikhnya yang diriwayatkan dari berbagai perawi menyebutkan bahwa putra-putri Hawa dan Adam tidak sebanyak itu. Awal melahirkan 40 anak, dari 20 melahirkan. Az-Zahrini juga disebutkan oleh Ibnu Ishaq dengan sanad yang sama. Beberapa ulama menjelaskan pada setiap kelahirannya 2 anak kembar, 1 orang putra dan 1 orang putri. Anak pertama mereka adalah Qabil dan Iklimah. Sedangkan anak terakhirnya adalah Abdul Mughis dan Amanul Mughis. Hanya saja dalam kisah unik lain lagi diriwayatkan bahwa ada satu-satunya keturunan Nabi Adam alaihissalam yang lahir tunggal. Dia adalah Unuk. Dia memiliki ciri-ciri yang unik, yakni dengan 2 kepala, sebagaimana kepalanya terdapat pada masing-masing bahu, yakni kiri dan juga kanan. Kemudian ciri berikutnya memiliki 20 jari, yakni telapak tangan masing-masing memiliki 10 jari, memiliki kuku yang panjang dan bengkok. Diriwayatkan bahwa Hawa dengan jiwa keibuannya tetap merawat Unuk hingga si anak dewasa. Terjadilah peristiwa pembunuhan pertama di bumi, yakni Qabil membunuh Habil. Atas peristiwa tersebut, Qabil pun meninggalkan gunung dan menempati lembah. Maka terpisahlah kedua kelompok, Nabi Adam dengan balada yang berbeda. Kelompok yang beriman bersama Adam dan Hawa menempati puncak gunung, sementara Qabil dan keturunannya menempati lembah. Hawa memperlakukan anaknya sama, merawatnya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu menjadi ciri keturunannya yang mendiami puncak. Sementara yang melanggar perintah Allah menempati lembah. Saat berangkat dewasa, Unuk bergabung dengan Qabil. Ini terjadi setelah Nabi Adam alaihissalam wafat. Beberapa sejarawan menyebutkan bahwa sebelum meninggal dunia, Adam merasakan hidup bersama anak, cucu, cicit, dan seterusnya hingga berjumlah 40.000 orang. Nah sobat, ketika Nabi Adam wafat, seluruh keturunan Adam menangis selama 7 hari 7 malam karena duka melihat hal tersebut. Maka setan menggoda mereka. Setan merayu anak-anak Adam yang ada di lembah, sebab perangai anak Adam di lembah tersebut mudah tergoda oleh setan. Iblis menawarkan untuk menghibur mereka dengan musik. Maka dari sinilah bermula musik berupa seruling, dan suara seruling tersebut terdengar sangat jauh hingga ke puncak. Mereka yang sedang berduka tiba-tiba menjadi heran dengan suara yang aneh tersebut, mendayu-dayu dan sesekali dengan suara yang menyayat hati mereka. Mereka yang ada di gunung terperanjat. Namun mereka tetap bisa mengontrol diri, kecuali Unuk binti Adam. Dengan hati bergejolak, ia meninggalkan puncak dan menuju lembah.
bergabung bersama Kabil dan saudaranya yang lain, menikmati musik dan tarian. Di lembah, Unuk berjumpa dengan banyak lelaki dan Unuk pun kecanduan seks. Banyak lelaki menggaulinya. Setiap bertemu laki-laki, dia melakukan hubungan intim tanpa disadari. Dia pun hamil tanpa tahu siapa ayah dari anak yang dikandungnya. Sejatinya Unuk tidaklah cantik, bahkan bisa dibilang buruk rupa, sehingga mustahil ada lelaki suka padanya. Namun Unuk punya ilmu sihir yang membuat laki-laki terpedaya. Ia bisa menaklukkan setiap laki-laki yang dikehendakinya. Unuk akhirnya melahirkan anak lelaki yang bernama Wajah alias Auj alias Waj, atau disebut saja Auj bin Unuk. Nasabnya ibu karena tidak memiliki atau tidak diketahui siapa ayahnya. Siti Hawa sedih atas kelakuan putranya itu, maka beliau pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar anaknya tersebut segera lenyap dari muka bumi. Allah pun mengutus singa yang sangat besar yang melebihi ukuran gajah. Singa menyerang Unuk, merusak seluruh tubuhnya. Inilah kematian pertama oleh binatang. Unuk pun mati setelah setahun melahirkan Auj. Selanjutnya Auj tumbuh menjadi orang yang sangat besar tubuhnya. Tingginya mencapai 600 siku orang dahulu, yaitu sama dengan satu lengan siku orang sekarang. Dan lebarnya syukuran itu, sampai-sampai ada sebuah riwayat ketika angin topan datang, angin tersebut tingginya tidak melebihi lutut. Apalagi dia duduk di atas gunung, tangannya dia ulurkan lalu mengambil ikan dan kemudian memanggangnya di matahari. Dan apabila dia marah kepada sebuah penduduk kampung, dia mengencing mereka sehingga mereka tenggelam dalam air kencingnya. Menurut sebuah riwayat, Auj menguasai sebuah penduduk kampung. Diriwayatkan pula bahwa Auj bin Unuk hidup berumur 4.500 tahun. Dia masih hidup hingga zaman Nabi Musa alaihissalam. Diriwayatkan pada era Nabi Nuh, Auj bin Unuk berjasa membantu Nabi Nuh mengangkut kayu-kayu besar untuk membuat kapal. Dikisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Nuh alaihissalam pergi ke Kufah untuk mengangkut pohon saj. Akan tetapi Nabi Nuh bingung bagaimana cara mengangkutnya. Maka Allah memberikan wahyu kepadanya bahwa Auj bin Unuk bisa memikulnya. Setelah Allah memberikan wahyu kepada Nabi Nuh bahwa yang mampu memikul kayu itu adalah Auj dari Kufah ke Tanah Hira, suatu perkampungan dekat dengan Baghdad. Maka Nabi Nuh mendatangi Auj dan memintanya memikul kayu tersebut untuknya. Auj pun berkata, "Aku tidak akan memikulnya kecuali engkau mengenyangkanku dengan roti." Kebetulan pada waktu itu Nabi Nuh membawa 3 roti dari kacang. Dia memberi selembar roti itu kepada Auj dan berkatalah, "Makanlah roti itu." Melihat itu Auj pun tertawa dan berkata, "Seandainya roti ini sebesar gunung itu, tidak akan membuatku kenyang, apalagi roti ini hanya selembar." Mendengar ucapan Auj, Nabi Nuh memotong selembar roti itu dan memberikannya kepadanya dan berkata, "Bacalah Bismillahirrahmanirrahim, kemudian makanlah potongan roti ini." Auj pun memakannya dan kemudian diberi lembaran roti yang kedua. Lembaran roti yang kedua baru setengah Auj telah kenyang dan tak sanggup makan apapun. Setelah memakan roti itu, Auj membawa semua kayu tersebut dari Kufah menuju Hirah dalam sekali keberangkatan. Tatkala Nabi Nuh merampung membuat bahtera dan banjir mulai datang, Auj memohon kepada Nabi Nuh agar ia diberi tempat dalam bahtera tersebut. Akan tetapi Nabi Nuh menolak keinginan itu. Saat banjir melanda seluruh dunia, tinggi air tidak mencapai lutut Auj bin Unuk. Auj pun hidup hingga masa Nabi Musa alaihissalam.
Aus membenci Nabi Musa dan ingin membunuhnya. Dia menghampiri tentara Musa untuk mengetahui jumlah mereka. Dia dapatkan mereka hanya kumpulan orang dengan satu parsak. Lalu dia pergi ke sebuah gunung dan kemudian mencabut gunung dari bumi. Gunung itu dibawa di atas kepalanya dan datang untuk menimpakan kepada tentara Nabi Musa. Pada saat itu Allah mengutus burung hudhud yang paruhnya diciptakan dari besi. Burung hudhud itu turun di atas batu tersebut dan mulailah mematukinya, sehingga membuatnya berlubang. Lalu ia turun ke pundak Aus dan kemudian masuk ke dalam mantelnya sehingga tidak bisa bergerak. Ketika Nabi Musa melihat itu, ia menghampirinya dan memukulnya dengan tongkatnya yang panjangnya 10 siku sambil melompat ke udara setinggi 10 siku. Tingginya Nabi Musa adalah 10 siku, jadi pukulan ke betis Aus pun tidak sampai. Akan tetapi setelah Musa memukulnya, Aus pun tersungkur dan kemudian meninggal serta terlempar ke lapangan kosong seperti gunung yang besar. Diriwayatkan bahwa di negeri Tatar atau Tartares ada sungai yang bernama Attai. Di sana terdapat jembatan lengkung yang besar. Konon jembatan tersebut berasal dari turun Aus bin Unuk dan merupakan salah satu keajaiban dunia. Syekh Hamid Ahmad At-Tahri Al-Basyuni dalam bukunya berjudul Sahih Kasasi Al-Quran dan diterjemahkan menjadi kisah-kisah dalam Al-Quran oleh Muhyiddin Masjidah dan Muhammad Khalid As-Sari, menyebutkan Aus bin Unuk adalah kisah dusta. Aus bin Unuk, sebagaimana disebutkan dalam riwayat, adalah orang yang kafir, yang suka membangkang, sombong dan jahat. Setelah itu, pada fajar di era Nabi Nuh, Allah tidak membinasakannya sekalipun dia dikenal membangkang, kafir, sombong, jahat, dan anak penzina. Dan itu aneh secara akal. Syekh Hamid Ahmad At-Tahrir mengatakan bagaimana mungkin Allah membinasakan anak Nuh karena kekufurannya dan ayahnya adalah seorang nabi dan pemimpin orang beriman. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak membinasakan Aus bin Unuk padahal dia lebih zalim dan melampaui batas dari apa yang mereka sebutkan. Ibnu Katsir kemudian menyalahkan riwayat ini karena bertentangan dengan Al-Quran dan hadis sahih. Sedangkan dalil nakli dari Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kami tenggelamkan golongan yang itu. Al-Quran surat Asy-Syura ayat 66. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Nuh berkata, "Ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi." Quran surat Nuh ayat 26. Riwayat ini juga bertentangan dengan hadis sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, sesungguhnya Allah menciptakan Adam panjangnya 60 hasta. Kemudian ukuran penciptaan itu terus berkurang hingga sekarang. Ini merupakan hadis sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak pernah berbicara karena mengikuti hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain, hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Quran surat An-Najm ayat 4. Nah sobat, kenyataan tinggi manusia terus berkurang mulai dari diciptakan Adam hingga sekarang. Ini berarti bahwa tidak ada keturunan Adam yang lebih tinggi darinya. Saya kira riwayat tentang Aus bin Unuk ini tidak lain berasal dari orang kafir yang notabene-nya merupakan musuh para nabi. Wallahu a'lam bishawab, ujar Syekh Ahmad At-Tahrir. Kemudian Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan kedustaan dari riwayat ini. Dia berkata tidak terlalu mengherankan bahwa mereka berani berdusta pada Allah. Namun yang lebih mengherankan apabila ada orang yang berani memasukkan hadis ini ke dalam kitab-kitab para ulama dan kitab-kitab tafsir yang diakui, serta tidak menjelaskan kerancuannya. Menurut ahli kitab, Aus bin Unuk bukan berasal dari keturunan Nuh, melainkan keturunan Adam.
Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan. Quran Surat As-Saffat ayat 77. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan bahwa semua orang yang masih hidup di muka bumi ini, termasuk keturunan Nabi Nuh, seandainya Aus itu memang benar adanya, niscaya dia tidak hidup lagi setelah Nabi Nuh. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menambahkan, tidak diragukan lagi bahwa hadis ini dan semacamnya dibuat oleh orang kafir dan ahli kitab yang mengejek para rasul dan pengikutnya. Itulah kisah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang sudah menonton dan mendukung channel ini. Kami doakan semoga Anda selalu sehat dan dimudahkan dalam mencari rezeki, dan tentunya dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan buat teman-teman semua yang baru nonton video ini, yuk dukung channel Majelis Asyarif dengan cara klik like, komen, subscribe, dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik dan inspiratif lainnya dari kami. Mohon maaf juga apabila ada kata-kata yang kurang sempurna, karena pada hakikatnya kesempurnaan adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika Anda mempunyai kritik, saran, sangat dipersilakan untuk menuliskan saran Anda di kolom komentar, karena saran Anda sangat membangun dan dapat meningkatkan Majelis Asyarif dalam membuat video yang lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih banyak. Kami pamit undur diri. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.